Assalamualaikum sahabat. Hari-hari ini perhatian kita tersita lagi dengan isu kudeta di Partai Demokrat. Di Ketua Umum Partai Demokrat AHY Agus Harimurti Yudhoyono mau dikudeta. Isu ini menjadi luar biasa karena tokoh utama yang disebut-sebutkan ingin mengkudeta AHY itu adalah Muldoko. Kudeta yang akan dilakukan ini oleh beberapa kalangan disebutkan sebagai langkah untuk maju bertarung di pemilihan presiden 2024. Jadi Muldoko disebut-sebut ingin mengendarai Demokrat untuk bertarung sebagai calon presiden tahun 2024. Ini ramai sekali. Dan tokoh lain yang juga disebut-sebut terlibat di dalam kudeta itu adalah Marzuki Ali. Marzuki Ali ini adalah bekas sekretaris jenderal Partai Demokrat, kemudian juga dia pernah menjabat sebagai ketua DPR RI. Dan tokoh lain lagi adalah seorang yang pernah menjadi pejabat penting di Partai Demokrat, pernah menjabat sebagai bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin. Ini disebut-sebut juga sebagai salah satu tokoh di dalam isu kudeta itu. Tokoh yang lain lagi adalah Darmizal. Dalam isu ini Darmizal disebut-sebut juga sebagai salah satu tokoh berada di dalamnya. Bahkan ada satu tokoh lain lagi Johnny Allen Marbun juga disebut-sebut sebagai orang yang terlibat atau orang yang berada di dalam rencana kudeta di Partai Demokrat itu. Entah ini benar, entah ini tidak, tetapi ini yang lagi rame jadi pembicaraan di kalangan politisi di Indonesia. Mengapa AHY mau dikudeta? Mungkin tadi satu itu karena Demokrat akan digunakan sebagai kendaraan untuk calon presiden dalam persaingan 2024. Yang kedua, sebetulnya ini sudah bercampur antara keinginan politik untuk pertarungan 2024, ketidaksukaan terhadap SBY yang menaruh anaknya di situ sebagai ketua umum, dan di dalamnya juga ada selain AHY kan ada juga si Ibas di situ juga sebagai orang yang sangat penting di Partai Demokrat. Ada yang menyebut bahwa ini bukan partai keluarga, berarti kan kalau ada yang menyebut seperti itu berarti AHY dan Ibas ini juga mereka menyebut ini bukan dinasti. Partai Demokrat itu bukan dinasti Pak SBY. Mengapa perebutan kekuasaan di partai seperti ini, dan bagaimana nasib partai-partai seperti ini? Jadi partai-partai dinasti ini nasibnya seperti apa dalam persaingan partai politik di Indonesia pada masa yang akan datang. Demokrat disebut dinasti karena ada SBY, kemudian sudah itu AHY di bawahnya, dan ada Ibas Jadi semacam partai keluarga, dan partai ini sebetulnya figur utama di Partai Demokrat ini adalah SBY sebagai figur utama. Dan Partai Demokrat pernah menjadi partai luar biasa sebagai partai baru yang mendapat posisi luar biasa. Dan belakangan ini dalam polling terakhir, Partai Demokrat sedang naik kelas. Partai ini mencapai posisi yang baik, tiba-tiba ada isu kudeta itu. Nah, ini yang perlu menjadi referensi untuk partai-partai yang lain. Ada dua partai yang dalam polling kemarin itu naik Demokrat dan PKS. Sebetulnya. Kalau kita melihat partai-partai politik yang ada di Indonesia, selain Demokrat yang tadi disebut sebagai partai dinasti itu, juga ada partai lain. PDI Perjuangan itu adalah partai yang benar-benar menjadikan Megawati sebagai tokoh utama. Di PDI Perjuangan itu, Ibu Megawati itu adalah figur sentral. PDI Perjuangan bisa sebesar sekarang ini, itu karena Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan sikapnya itu, dengan sikapnya Ibu Megawati yang kadang-kadang dikritik banyak orang, tapi partainya kok besar gitu. Berarti apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu ternyata disukai juga oleh banyak orang. Buktinya partainya besar, menjadi partai nomor 1
di Indonesia. Jadi PDI Perjuangan ini kan setelah Ibu Megawati, kita belum tahu seperti apa nasib PDI Perjuangan ya setelah Ibu Megawati. Kemudian partai juga yang bergantung kepada figur besarnya, figur pendirinya adalah Partai Gerindra. Figur utamanya adalah Pak Prabowo Subianto. Partai itu menjadi seperti sekarang ini ya karena figur Pak Prabowo. Kita ambil contoh 3 ini. Dinasti itu adalah turun-temurun. Dinasti itu adalah setelah tokoh utamanya, bapaknya, anaknya lagi, kemudian setelah anaknya, mungkin anaknya, ya, itu adalah dinasti. Sesungguhnya, ya, partai terbaik di dalam satu negara demokrasi, menurut pandangan saya, itu adalah partai yang tidak bergantung dan tidak tergantung kepada figur atau tokoh tertentu. Tetapi partai itu bisa besar karena sistem yang ada di partai itu berjalan dengan baik. Mulai dari pusat sampai ke paling bawah. Partai itu mestinya dikembangkan menjadi besar bukan karena figur utamanya. Misalnya contoh, Demokrat itu misalnya besar bukan karena SBY. PDI Perjuangan itu besar bukan karena Megawati. Gerindra besar bukan karena Prabowo. Tetapi partai-partai itu dikembangkan dengan sistem sehingga partai itu menjadi besar. Kemudian partai itu punya ideologi yang kuat, ideologi yang diyakini, ideologi yang bisa diterima. Cerminan partai-partai di Indonesia antara lain itu. Kemudian ada juga partai, saya dulu pernah menyarankan kepada PKS waktu itu. PKS waktu itu bertanya kepada saya, bagaimana Bang PKS-nya supaya bisa besar? PKS itu kalau mau besar harus menjadi partai terbuka dengan ideologi yang lebih terbuka. Kalau misalnya ya seperti PKS dengan ideologi yang itu ya pasti segmennya terbatas. Nah karena itu partai itu diharapkan besar tidak karena figurnya, tapi karena sistem kepartaiannya. Kalau partai bergantung kepada figur, begitu figur itu tidak ada, maka selesai partai itu. Satu. Yang kedua, bahwa partai itu harusnya terbuka, tidak eksklusif. Kalau partai itu terbuka, maka dia akan bersaing di pasar. Dia akan diterima di pasar yang luas, tidak di pasar yang sempit, tidak di pasar yang eksklusif. Sehingga partai itu bisa diterima lebih luas di pasar politik. Masyarakat itu bisa menerima karena partainya terbuka. Sekarang ini misalnya partai terbesar adalah PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan saat ini mestinya men-set up satu sistem besar untuk menyelamatkan atau lebih membesarkan lagi PDI Perjuangan tanpa Ibu Megawati. Misalnya, suatu saat tanpa Ibu Megawati, PDI Perjuangan tetap menjadi partai besar. Itu di-set up dari sekarang. Sehingga partai politik di Indonesia dikembangkan menjadi partai politik yang modern, ya, bukan partai politik yang dinasti tadi itu. Partai yang menurut saya hebat ya di Indonesia adalah Golkar. Golkar ini dulu memang ada Pak Harto, tapi setelah itu Golkar berkembang dan bisa survive sampai saat ini tanpa figur utama. Ini luar biasa ya. Jadi partai mestinya seperti itu, tidak bergantung kepada figur utamanya. Golkar sekarang siapa aja menjadi ketua partai Golkar, kalau jualannya bagus, ya pasti diterima. Memang ada partai-partai lain lagi yang bergantung kepada figur, misalnya saat ini ya, Nasdem misalnya bergantung kepada figur Surya Paloh misalnya. Ya, apakah nanti Nasdem juga mengembangkan atau berkembang seperti PDI Perjuangan, atau seperti Demokrat, atau seperti Gerindra? Kita nggak tahu. Tetapi untuk menjadi partai politik yang hebat, yang menjadi kekuatan di partai itu adalah sistem yang mencerminkan bahwa partai itu adalah partai modern. Partai modern adalah partai yang terbuka. Partai terbuka adalah partai yang tidak bergantung kepada figur utamanya atau figur pendirinya. Jadi besar kecilnya partai itu sangat tergantung kepada mekanisme pasar yang berjalan ya. Jadi misalnya nanti menjelang pemilu nanti kira-kira partai-partai itu mau jualan apa. Saya pernah menjadi manajer media SBY JK. Saya manajer media, saya bersama-sama dengan teman saya Muhammad Lutfi yang sekarang Menteri Perdagangan. Sesungguhnya saya bukan orang Demokrat, saya bukan orang partai, saya profesional.
Kemudian saya juga pernah menjadi wakil ketua nasional tim media nasional SBJK. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua tim media Pak JK. Karena itu saya tahu sedikit bagaimana komitmen Pak SBY. Sebetulnya komitmen Pak SBY yang saya tahu itu adalah komitmen terhadap bangsa dan negara waktu itu. Karena dia seorang tentara ya. Belakangan ini Demokrat seperti saat ini ya saya tidak tahu. Saya punya teman-teman di sana yang hebat ya. Marzuki Ali ya, saya kenal baik dulu. Sebetulnya dulu juga ada namanya Hayono Isman ada di sana. Nah, kemudian juga saya punya Darmizal ya, itu Darmizal yang tadi saya katakan itu. Banyak teman-teman yang hebat di Demokrat bahwa sekarang ini mereka risau dengan perkembangan terkini Demokrat untuk persaingan. Ya, saya tidak tahu dasarnya apa, tetapi secara elektoral Demokrat saat ini dalam hasil survei ya berada dalam posisi yang sangat baik. Harapan besar kita adalah Indonesia memiliki partai-partai yang hebat, partai-partai yang modern, partai-partai yang punya komitmen besar terhadap partainya, dan itu juga menjadi kekuatan partailah yang diberikan kepercayaan oleh konstitusi. Dari situlah asal ya siapa yang harus dicalonkan menjadi presiden.